Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kak Febi, Hadiro, Kak Sylvia, Hadiro, Mbak Bella, Hadiro, Mbak Mawar. Oke. Sebelum Bapak mau mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah ketua kelas pimpin berdoa. Mbak Sylvia, silakan pimpin. Kemarin kita sudah bahas tentang mengenai pengertian lampu Maria dalam Asia. Yang kedua yaitu pengertian sifat-sifat Allah. Dan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang bab atau pertemuan mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Oke. Sebelumnya Bapak akan membaca ayat-ayat dulu. Oke. Sekarang Bapak akan menerangkan buka halaman 12. Sekarang Bapak akan menerangkan pengertian atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama iman kepada Allah. Kepada Allah. Iman kepada Allah situ terbeli, yaitu menjadi dua ketiga. Pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah. Oke, sudah pada paham ya? Iman kepada Allah yaitu dibagi menjadi tiga. Itu. Yang pertama, mempelajari atau memahami. Adanya iman kepada Allah. Yang kedua, memahami atau mempelajari makna dalam Asmaul Husna. Yang ketiga yaitu memahami atau mempelajari isi dari hikmah iman kepada. Semuanya ini 1, 2, 3 itu digabung isinya, konsepnya semua satu. Imam atau mempelajari isi dari yang pada Allah itu digabung menjadi 3, terus dirangkum menjadi 1, yaitu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul. Oke. Sekarang kita lanjut pembelajarannya. Kita sudah pada jelas kan? Sudah pada paham kan? Sekarang buka yang C, nomor 3 C. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, keliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kitab,
Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadis tersebut yaitu kita harus mempercayai adanya iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan hari kiamat atau serta qada dan qadar. Kita lanjut ke ayat D. Yang dibuka yang di makna al-asmaul husna. Tadi kita menerapkan ada 3 kan. Yang kedua yaitu menerapkan asmaul husna. Asmaul husna apa itu asmaul husna? Nah, ini kita dibahas di sini. Asmaul husna artinya adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya, yaitu firman-Nya bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Hadis tersebut itu mengartikan bahwa hadis tersebut itu memahami tentang adanya asmaul husna atau pengertian sifat-sifat atau pengertian nama-nama Allah. Oke, kita lanjut ya. Dari tadi firman Allah yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Hadis tersebut yaitu isinya mengenai tentang nama-nama Allah yang baik, yaitu asmaul husna. Kalau ditanya apa itu asmaul husna? Asmaul husna yaitu nama-nama Allah. Kalau tanya siapa atau siapa? Kemarin kamu belajar apa sama Kak Wahyu, belajar mengenai iman kepada Allah, yaitu isinya ada asmaul husna. Asmaul husna itu apa? Asmaul husna yaitu adalah nama-nama Allah. Nah, di situ sudah diterapkan, sudah ada ya penjelasannya. Itu Al-Alim, terus Al-Khabir, Al-Khabir, terus As-Sami, ya kan, terus Al-Basir. Terus juga empat itu, contohnya cuma 4 itu Al-Basir. Sekarang kita buka halaman 9 yang E, hikmah beriman kepada Allah. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai yang E. Hikmah beriman kepada Allah. Tadi kan iman kepada Allah, dia akan memahami atau memahami adanya iman kepada Allah. Nanti sudah diterangkan. Yang kedua itu asmaul husna. Nanti sudah diterangkan ya, asmaul husna. Sekarang yang ketiga yaitu memahami hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah.
Hikmah beriman kepada Allah yaitu orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalani perintah dan menjauhi segala larangannya. Maksudnya dari isi kandungan tersebut yaitu tentunya kita harus selalu sholat, selalu bersedekah, menolong sama, dan menjauhi larangannya. Larangannya itu apa? Tidak boleh berminuman, tidak boleh dengki sama orang lain, tidak boleh seudon sama orang lain. Itu kita harus cegah. Selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Yang nomor satu itu selalu mendapatkan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lan sulalal waladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Artinya yaitu sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti ada, tidak tahunya kapan. Yang tahu itu cuma Allah wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Orang yang beriman contohnya itu ada 3 di situ. Pertama yaitu selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ hadis tersebut yaitu mengenai selalu mendapatkan pertolongan. Selalu mendapatkan pertolongan. Hadis tersebut yang kedua yaitu mengenai hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Silakan Mbak Cynthia dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ladzina amanu sedikit gak bisa ya Mbak Cynthia ya. Yaitu artinya firman Allah yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Kalau menjadi tentram, al-ra'at. Yang kedua yaitu hati menjadi tentram. Hati menjadi tentram. Dan selalu mengingat Allah. Dan selalu mengingat yang ketiga, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Karena apa? Karena kita harus beriman kepada Allah, harus mencintai sifat-sifat Allah, harus mentaati peraturan Allah. Sebaiknya tanpa segala iman sepanjang usianya diliputi kerugian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, situ firman Allah sudah menentu. Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada pembelajarannya. Bapak punya gamenya kayak punya apa nama pulpen peringkat global ke-5 Bapak. Dari siapa nih? Dari siapa? Nanti lagunya berhenti, pulpennya berhenti di mana? Di seandainya di Mbak Cynthia maju. Ya, maju. Nanti Bapak kasih hadiahnya pertanyaan. Hadiahnya pertanyaan. Oke, dimulai dari Mbak tadi. Ada rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Tuh, mantap Mbak Cynthia kan? Silakan Mbak Cynthia maju ke depan. Tak suruh yaitu iman iman kepada Allah itu dibagi menjadi berapa? Pertama, memahami iman kepada Allah. Yang kedua, memahami atau mempelajari atau memahami isi dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami atau mempelajari hikmah dalam Asmaul Husna. Oke, tepuk tangan buat Mbak Cynthia. Oke, sebelum Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengasihkan tugas, yaitu pilihlah pilihan ganda halaman 12. Pilihan ganda halaman 12 dibuka apabila halaman 12, yaitu pilihan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, dan D. Takwa. Oke. Yang kedua yaitu Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi perbuatannya, karena Allah bersifat Al-Kalim, Al-Habir, As-Sami, Al-Basir. Oke. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing buat PR. Sebelumnya Bapak akan mengakhiri pelajaran kali ini. Sebelumnya Bapak terima kasih banyak atas meluangkan waktunya di masa pandemi ini, disuruh belajar sendiri di rumah. Dan Bapak akan sebelumnya Bapak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.